Terima kasih. Kita masih bersama Yang Mulia Bante Jayaratano. Ke depan masih tetap bersama Cermin. Nah, di dalam bahasa Jawa, karma itu disebut ngunduh wohing pakarti. Tidak jauh dari apa yang dikatakan Bante tadi, yaitu artinya Bante yang ngunduh wohing pakarti itu menuai buah perbuatan. Jadi sama ya artinya, ngunduh wohing pakarti. Nah, Bante sudah tadi menjelaskan bahwa sebaiknya kita itu selalu setiap saat, setiap waktu, sebisa-bisanya hidup ini selalu diisi dengan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Kalau dalam kemasan bahasa Jawa disebut laku utomo, selalu berperilaku yang baik. Baik, sekali lagi bagi keluarga Dhamma TV, kami persilahkan untuk bergabung dengan kami. Mungkin kita bisa sharing, bisa bertanya kepada Bante Jayaratano. Mungkin juga keluarga Dhamma TV ada yang mempunyai pengalaman tentang karma atau ngunduh wohing pakarti ini. Kami persilahkan di line telepon kami 0341 75 66 335 dan di line SMS 08123 250 912. Kami persilahkan. Baik Bante, tadi Bante selalu mengatakan berperilaku baiklah ya, perilaku utomo kalau kita orang Jawa bilang. Berperilaku baik-baik dan baik. Kadang-kadang ada orang yang bilang, saya ini baik setiap hari, 24 jam saya ini baik Bante. Tapi toh saya terkena juga ledakan kemarahan. Untung belum ledakan bom ya Bante, masih ledakan kemarahan dari senior saya. Atau kenapa saya terpaksa harus mendapatkan pasangan hidup, suami atau istri atau anak-anak yang berani terhadap saya. Padahal saya 24 jam Bante udah berbuat baik. Banyak sekali Bagaimana, pertanyaan Bante? di masyarakat itu, saya selama ini terus berbuat baik, kok hidup saya masih susah, kok masih ada hal-hal yang kurang baik, kok masih terus kurang bahagia dan lain sebagainya. Mengapa? Sebaiknya ada orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, merugikan, bahkan meresahkan, menghancurkan kehidupan. Tapi kok senang, beruntung dan sebagainya. Nah inilah, kalau kita berbicara dari buah atau akibat yang sebelumnya, nah ketika dia melakukan perbuatan baik itu, yang saat ini dia lakukan perbuatan baik, yang kata ibu bilang 24 jam melakukan perbuatan baik, nah itu belum menghasilkan akibat. Nah, akibat yang buruk yang dia rasakan saat ini, itu adalah akibat yang sebelumnya, entah hidup ini ataupun kehidupan yang lampau. Nah sebaliknya, orang yang berbuat jahat, yang melakukan kehancuran, yang melakukan perbuatan buruk dan sebagainya, nah dia saat ini masih bahagia, masih senang, karena akibat baik sebelumnya itu yang lampau, entah hidup ini atau hidup melampau itu sedang berbuah, sedang memberikan akibat, sehingga dia masih merasakan kebahagiaan walaupun dia melakukan perbuatan yang kurang baik. Seperti itu. Jadi artinya saat itu kalau orang Jawa bilang ngunduh ya, sedang ngunduh atau ngunduh. sedang menuai Ya, sedang begitu menuai. ya. Ya kadang-kadang orang kan terpaku ya Bante ya, terpaku bahwa hidup keadaan saat ini, aduh saya kok tidak kaya raya seperti Lim Swee Leong gitu ke Bante ya. Kenapa begitu? Berarti mungkin karma saya yang terdahulu kurang baik atau bagaimana? Orang biasa mengkotak-kotakkan hidup lalu dan hidup sekarang. Sedangkan berkesinambungan. itu sebenarnya berkesinambungan bagaimana? Terus berkesinambungan. Nah, apalagi zaman sekarang ini adalah zaman serba instan. Maunya berbuat baik langsung berbuah, ya maunya seperti itu. Namun kan tidak bisa semudah yang diinginkan seperti itu. Kita harus terus mengkondisikan. Kenapa? Sebab yang lampau ini kita tidak tahu secara persis ya, secara persis. Walaupun kita bisa past life, kita bisa regresi dan sebagainya, itu secara persis kita tidak tahu. Nah nanti hal-hal yang tidak kita ketahui itu nanti akan terus berproses, dan ketika kondisinya mendukung dia akan berbuah. Mudahnya seperti kalau kita nanam bibit atau nanam benih. Nah, dia akan terkondisi tumbuh, akan menjadi pohon yang baik, pohon yang besar, kalau kondisi-kondisi tempatnya itu mendukung. Demikian juga nanti buah atau akibat dari karma perbuatan yang sudah diperbuatnya seperti itu. Nah, nanti bisa berhubungan dengan, kenapa kok fisik saya seperti ini? Bukan seperti itu. Kenapa kok badan saya seperti ini? Bukan seperti itu. Kenapa kok saya lahir di tempat yang negaranya itu kulitnya berwarna kuning, kulitnya berwarna merah, misalkan kulitnya berwarna putih, itu juga ada hubungan dengan karma. Kenapa kok orang tua saya si A, bukan si B? Itu juga nanti ada kaitan atau hubungannya dengan karma. Yang tentunya kalau yang sekarang kita petik adalah sebab dari yang lalu, sebab dari yang lampau, seperti itu. Karena kelihatannya kan kita ini jarang sadar Bante ya, bahwa
Jangankan yang, waduh kalau kita berpikir tentang kehidupan yang lalu, itu terlalu berat. Otak manusianya sekian giga, Bante. Mungkin Bante bisa memberikan contoh perbuatan yang kita lupa, Bante. Iya, banyak sekali. Dan salah satu penyakit manusia adalah penyakit mudah lupa. Betul. Apalagi kalau utang, kalau bisa dilupain. Iya, Jangan. Iya. Nah, karena memang kita tidak bisa mengingat semua perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, yang tadi sudah kita tekankan bersama bahwa setiap saat kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Setiap saat kita lakukan perbuatan-perbuatan baik agar yang buruk-buruk yang pernah kita lakukan yang lampau, yang kita lupa tersebut, dia bisa tertahan. Dia bisa kita cegah. Dan kalau dia berbuah pun, nah nanti yang baik ikut berbuah. Jadi ada kondisi kama buruk itu berbuah, kama baik pun berbuah. Jadi berbarengan. Jadi tidak berat-berat amat. Misalkan susah-susah. Ya, kecelakaan misalkan satu contoh kecelakaan, kemudian ada yang menolong sampai akhirnya menolong itu bisa menyelesaikan hal yang kurang baik itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Jadi itulah manfaatnya kita berbuat kebajikan supaya nanti hal-hal yang kurang baik itu bisa kita tahan, bisa kita cegah, bisa diminimalisir. Nah, kan kalau di masyarakat kan kita berbuat baik 10 misalkan hitung-hitungan. Tapi berbuat jahat 1. Yang disebut apa? Yang jahat 1. Yang jahat. Karena terlalu berat. Terlalu berat. Apalagi kalau ditagih utang. Aduh, rasanya mau menghilang ke dalam tanah gitu rasanya. Ini Bante sudah ada yang bergabung ini di line SMS dari 03415488 sekian-sekian. Rahayu, Rahayu. Apakah akibat karma identik dengan balas dendam? Apakah bagaimana dengan pengampunan? Apa sebab dan akibatnya? Terima kasih. Coba Bante kita mulai dari identik dengan balas dendam dan dulu kemudian pengampunan. Kalau kita berbicara balas dendam kan ada pihak lain ya, ada pihak lain yang membalas kepada kita. Nah, kalau kita mendapatkan pembalasan dari pihak lain, entah itu dari yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, entah dari berbagai macam pihak, itu memang ada hubungan dengan sebab lalu yang kurang baik. Terkondisi buahnya, akibatnya yang kita petik saat ini adalah kondisi dari pembalasan tersebut. Nah, itu identik tidaknya kita katakan secara umum tidak persis seperti kita memberikan makanan, nanti buahnya tidak persis, tidak harus kita mendapatkan makanan kembali, tidak persis, tidak harus gitu. Jadi karena saking rumitnya kama, kita belum sampai pengetahuan secara detailnya tentang hukum kama sampai ngejelimetnya seperti itu. Nah, kita hanya terus mengkondisikan perbuatan baik agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kondisi-kondisi yang ada seperti tadi kita berbicara kesehatan akan terus menjadi lebih baik seperti itu. Demikian ya. Keluarga Dhamma TV, ternyata kalau kita memberikan sesuatu seberapapun tidak, kadang-kadang tidak berharganya bagi kita, hanya sekedar menolong kucing yang kecemplung sungai misalkan ya, tetapi itu juga akan berbuah juga pada diri kita. Demikian ya keluarga Dhamma TV, kita kadang tidak tahu, kita tidak bisa membatasi seperti itu keadaan jelimetnya hitungan-hitungan karma. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dari Pak Said. Oh, Pak Said yang di Bakalan Kerajaan. Iya. Iya, terima kasih Pak Said. Monggo silahkan Pak Said. Mau tanya. Iya. Baik yang tahu siapa gitu loh. Bagaimana? Baik yang tahu itu siapa? Oh, kebaikan atau baik itu yang tahu siapa? Itu ada lagi mungkin Pak Said? Itu saja. Oh, itu saja. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Rahayu Pak Said ya. Ini pemilik pabrik kopi ini Bapak Said ini. Oke, bagaimana? Bante, baik itu yang tahu siapa. Pertanyaan sangat menarik sekali. Menarik, ya. Memang ya. seperti kalau kita berbicara tentang sesuatu yang bahagia, jawabannya pasti umumnya relatif. Nah, namun kalau kita bicara tentang kebaikan, kita akan kaitkan dengan moralitas, etika. Nah, nanti baik itu ukurannya adalah etika atau moralitas. Di dalam Buddhis, minimal ada Pancasila Buddhis, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari bohong, dan menghindari mabuk-mabukan. Nah, nanti baik itu adalah kita hubungkan, kita kaitkan dengan 5 sila ini. Kalau perbuatan kita itu nanti melanggar salah satu atau lebih dari sila ini, berarti itu perbuatan yang kurang baik. Tapi kalau selaras dengan sila atau moralitas ini, itu adalah perbuatan yang baik. Dan hukum negara pun cocok. Hukum adat pun cocok. Di agama-agama, ajaran-ajaran dimanapun juga ada tentang
moralitas atau etika tersebut. Nah, itu ukuran dari kebaikan yang paling sederhana seperti itu. Nah, tapi kita ini ya Bante ya, ini cocok sekali dengan dari 08133444 sekian. Kenapa Bante? Saya sudah kepingin hidup yang terbaik dengan pacar saya, dengan pacar kami. Kami ingin hidup yang terbaik dengan pacar kami. Tapi selalu mendapat kekecewaan, gagal lagi dalam cinta, dan putus lagi. Padahal si bapak ini atau ibu ini sudah pengen baik-baik aja. Bagaimana Bante? Iya, ya mudahnya saat ini kita lihat apa yang menjadi proses kegagalan tersebut. Ya kan itu nanti pribadi sendiri yang tahu ya, apakah kurang sosial, apakah kurang dermawan, apakah kurang perhatian, atau masih terlalu dominan, tidak mau mendengarkan pasangan dan lain sebagainya. Nah, sebab-sebab itulah yang nanti bisa menggagalkan hubungan yang dibina selama ini. Jadi, kita bisa introspeksi ke dalam diri kita. Mengapa kok saya susah berhasil? Kenapa kok tidak bisa sukses? Kenapa kok tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Karena sebab-sebab yang saat ini tidak kita maksimalkan, tidak kita sempurnakan. Nah, ditambah pendukung-pendukung yang lalu itu juga kurang baik, sehingga akhirnya terjadi kegagalan. Nah, namun orang bijak mengatakan kegagalan adalah langkah untuk mencapai suatu keberhasilan. Ya. Baik, keluarga Dhamma TV, kita break sejenak, jangan kemana-kemana, tetap stay tune di Dhamma TV.